Bagaimana pengamalan terkait amalan yang khilaf di kalangan para ulama? Apakah boleh hanya mengamalkan salah satunya, atau boleh amalkannya satu, sesekali amalkan yang lain, kombinasikan keduanya sekaligus dalam satu kesempatan? Entah ya, ada aturan mainnya. Tergantung masalahnya dan khilafnya. Baik, terkait dengan perkara-perkara fiqhiyah, perkara-perkara fiqh, masalah fiqhiyah, ada mas'alatun mujma'un 'alaiha. Masalah yang disepakati oleh para ulama, ijma'nya sahih. Maka tidak boleh ada yang menyelisihi. Yang kedua, masalah mukhtalafun fiha. Masalah yang diikhtilafkan oleh para fuqaha, wal khilaf syadz, ghairu mu'tabar. Ada pernyataan dari para ulama, khilafnya syadz, enggak mu'tabar. Satu dua yang punya pendapat. Entah dikatakan lemah dalilnya, entah dikatakan menyelisihi ijma', atau misalnya dikatakan syadz. Maka khilaf yang syadz tidak boleh diikuti. Dia diingkari. Yang diikuti yang mu'tabar. Itu semua ada keterangan dari para ulamanya ya. Ini khilaf syadz. Ada syadz bihi fulan, la yu'tadu bihi, enggak dianggap khilafnya. Ada keterangan dari para ulama tentang masalah itu. Maka jangan diikuti. Bisa kamu ingkari. Sengaja mengikuti pendapat yang syadz ini disebutkan oleh para salaf ciri-ciri penyimpangan. Itu makna sebagian ucapan salaf, man tatabba'a syawad tazandaq. Barang siapa yang mengikuti pendapat yang syadz akan zindik dia nanti. Hati-hati. Ada lagi yang lain, masalah mukhtalafun fiha wal khilaf mu'tabar. Baik, ada masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama dan mu'tabar khilafnya itu. Mu'tabar. Sama-sama membawa argumentasi, sama-sama kuat argumentasinya, pendapatnya para ulama masyhur padanya, mu'tabar. Maka dikaji. Diskusi ilmiah boleh. Nanti ketika antum meyakini kokohnya dalil sebuah pendapat, antum amalkan. Antum amalkan, lalu tasamur dengan pendapat yang lain. Itu secara umum. Untuk tipe khilaf yang mu'tabar ini, barakallahu fikum, macam-macam keadaannya. Ada kalanya khilaf wajib dan haram. Halal, haram. Ya nggak mungkin antum amalkan dua-duanya. Nggak mungkin antum kadang ini, kadang itu. Tapi antum amalkan yang antum yakini halal. Dipahami ya? Ada kalanya khilafnya itu terkait dengan perkara yang mustahabbah. Bukan wajib. Perkara yang mustahabbah. Antum mengerjakan yang mustahab misalkan ya ikhwan. Maka antum amalkan dalam rangka untuk mencari pahala mustahab. Bisa terkadang kamu tinggalkan. Dikarenakan tidak berdosa ketika meninggalkannya. Tapi semangatnya apa? Semangat mengamalkan yang mustahab tadi. Yang ada keadaan yang lainnya lagi. Khilafnya para ulama. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B. Terkadang ada masalah fiqhiyah ilmiah. Justru pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bil khiyar. Itu tidak banyak. Yang rajih boleh milih. Hadza yajuz wa hadza yajuz. Begitu. Ya sudah, kalau boleh ya untuk kadang mengamalkan ini, kadang mengamalkan itu. Bukan digabung ya. Kadang ini, kadang itu. Sehingga tergantung masalahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmiah. Ada pengkajian ilmiah di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Nah, ini penting. Terkait dengan muamalah sama yang beda pendapat. Ya, kalau dia menyelisih ijma', antum ingkari. Khilaf yang syadz, antum ingkari. Kalau mu'tabar, enggak ada pengingkaran. Saling toleransi. Dipahami ya? Hakada. Itu harus dipahami demikian supaya antum bisa memahami dengan baik. Yang enggak paham, akhirnya banyak keributan kayak sekarang ini. Ada teman Ustaz enggak punya toleransi dalam masalah khilaf, seringnya mengilzam, memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Gimana Ustaz? Nah itu. Pertama dia enggak paham fikih khilaf. Ini kalau khilaf yang mu'tabar ya. Ini enggak paham. Sampaikan kepada dia dengan cara yang baik, akhi. Ini bukan gini gitu. Dan sampaikan efeknya nanti. Ketika mengilzam seseorang mengikuti pendapatnya dia
dalam perkara khilaf yang mu'tabar itu banyak negatifnya. Yang pertama itu tarbiyah taklidiyah, asabiyah. Hati-hati. Yang kedua, menjerumuskan pelakunya kepada tindakan zulmun wa baghi. Semena-mena zulm pada yang lainnya. Tidak jarang akan muncul pertikaian, ribut gara-gara masalah kayak gini. Paham ya? Yang diingkari apa nih? Kezalimannya. Yang diingkari apa nih? Baghyunnya. Tindakan semena-menanya. Bahkan mungkin saya pada tingkat membangun al-wala wal barok di atasnya. Lebih ngeri lagi. Yang mengamalkan ini sunni. Itu yang beda hizbi. Wah, lebih ngeri lagi. Itu masalah manhajiyah. Lebih mengerikan lagi. Paham ya? Maka harus dewasa dan ilmiah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan itu dikaji, ada pelajarannya gitu ya. Ada dikaji usul fikih, ada kaidah fikih, ada kaidah masalah fikih secara khusus, itu dikaji. Bersabarlah, semua akan dikaji dengan tahapan dan proses di Ma'had Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Di Ma'had kita itu semua dikaji ilmunya. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Ayo, jadi antum mensikapi khilaf dengan bijak, dengan ilmiah. Barakallahu dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.